Bella nggak pernah deh ngebayangin kalau kehidupan perkawinan Bella akan kayak gini. Mama akan buktikan bahwa Mama tidak bersalah. Papa harap cucu Papa perempuan seperti kamu, Bella. Saya nggak percaya dia berubah. Setahu saya dulu, dia dengan segala cara ingin memisahkan kamu dengan Diki. Saya tidak mau uang. Saya mau kamu. Sepertinya saya beruntung masih ada yang memerlukan saya. Sekarang saya sudah kembali dengan suami saya, Bu. Kamu jangan bohong, Ratna. Sekarang kamu jangan bohong. Kamu masih suka kan dengan dia? Terus terang aja, Dra. Mana mungkin dia bisa hamil kalau nggak disentuh laki-laki? Saya masih mencintai kamu, Dik. Nggak ada laki-laki lain selain kamu. Kamu jangan bohongin saya, Bella. Saya tahu anak yang ada di kandungan kamu bukan anak saya. Kalau ada laki-laki ketiga dalam kehidupan Bella, saya orang pertama yang akan membunuhnya. Kamu nggak usah takut. Kita lapor saja ke polisi kalau suami kamu mengancam kamu. Papa lihat dengan mata kepala sendiri. Dia naik mobil Johan dan mereka pergi. Bahwa saya mau meninggalkan Benny hanya karena seorang laki-laki bajingan seperti kamu, Johan. Kamu tidak akan berani menembak saya. Mari kita coba. Saya nekat apa tidak? Oke. Sekarang kamu telepon Benny. Ceritakan pada dia bahwa selama ini kamu hanya berbohong. Kamu cuma menteror kami dengan surat yang kamu kirim dari penjara. Ayo cepat! Ayo, Om. Turutin aja, Om. Ayo, Om. Ya, Om. Telepon Benny, Om. Kalian berdua duduk di sofa. Cepat! Halo Benny, saya cuma mau kasih tahu sama kamu bahwa Lydia datang menemui saya atas kemauannya sendiri. Kamu dengar tadi? Saya bicara sama suami kamu. Kenapa kamu menipu saya? Kenapa kamu bunuh saya? Maaf, Johan. Saya menyesal. Robert, Ronnie, ikat dia. Bawa ke kamar. Barusan Johan telepon. Dia mengatakan bahwa mama kamu pergi atas kemauannya sendiri. Bohong, Pak. Ya mungkin. Bella tahu kok, tujuan Mama mau ketemu dengan Om Johan hanya untuk mendapatkan pengakuan dan membawa Om Johan ketemu sama Papa. Papa nggak percaya begitu aja. Kamu ingat waktu Papa di rumah sakit dulu? Papa dengar sendiri bagaimana mamamu mengaku berkali-kali bahwa dia pernah satu rumah dengan Johan. Dia merasa salah waktu itu dan minta maaf karena telah membohongin Papa. Dia pikir Papa nggak bisa dengar atau bicara. Kamu harus tahu, Bel, bahwa mamamu pernah mencintai Johan sebelum menikah dengan Papa. Dan dia selalu merahasiakan bahwa Andre ada hasil hubungan gelapnya dengan Johan. Kalau emang Papa tahu semua ceritanya, kenapa Papa nggak bertindak? Bella aja, Pak. Sampai sekarang nggak bisa membalas baik budi Mama yang merawat dan membesarkan Bella dan Andre.
Padahal Bella tahu Mama itu bukan mama kandung Bella. Pengabdian dan cinta Mama kepada Papa selama ini tulus dan ikhlas, Pak. Masa sih hanya gara-gara kesalahpahaman kecil Papa langsung gak peduli sama Mama? Kamu jangan ungkit-ungkit masa lalu ya, Bella. Kamu urus saja rumah tanggamu sendiri. Pak, sekarang Bella bisa merasakan gimana perasaan Mama. Bella, mau kemana kamu? Habisin makanannya. Bella udah kenyang, Pak. Sekarang Bella mau ke kantor polisi. Jangan. Begini, Pak. Mama sudah menghubungi Om Johan. Dan mereka sudah pergi. Mama juga cerita ke saya bahwa Mama ingin membuat perhitungan dengan Om Johan. Sampai sekarang, Mama belum pulang. Saya takut, Pak, kalau Mama disandra. Mestinya kamu cepat melapor kepada kami ketika mamamu ketemu Johan. Kami memang selama ini berusaha mencarinya, tapi kami kehilangan jejak. Tapi saya yakin kok, Pak. Mama pasti ada di Jakarta. Saya sudah tempatkan petugas di rumah Vera, di rumah Johan sendiri, lalu memeriksa rumah Robert, anak Martin. Tapi kami tidak menemukan Johan. Kami berharap mamamu bisa menuntun ke tempat persembunyiannya. Iya, Pak. Kalau gitu, saya permisi pulang dulu, Pak. Baik, Bel. Kenapa kamu bohongi saya? Apa salah saya, Lydia? Saya serius mencintai kamu. Terus terang, saya mau kamu kembali pada saya. Saya pasti akan berubah. Maafkan saya, Jo. Saya panik. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya kecewa, Jo. Karena Benny selama ini menyanyiakan saya. Lepaskan saya, Jo. Saya mau telepon Benny sekarang. Saya mau bilang bahwa saya akan meninggalkan dia dan kembali pada kamu. Saya akan urus perceraian saya. Dan saya mau minta sebagian harta dari dia. Saya sadar. Saya memang gak pantas jadi istri dia. Lepaskan saya, Jo. Biarkan saya bicara pada Benny. Awas, kamu jangan menipu saya lagi. Saya bisa nekat membunuh kamu nanti. Percayalah, Jo. Sudah lama saya tidak merasakan pelukan seorang laki-laki. Biarlah saya selesaikan urusan saya dengan Benny. Seluruh diri saya hanya untuk kamu, Jo. Seperti yang kamu katakan, cinta bisa mengalahkan segala-galanya.
Halo? Mas Benny, saya mau bicara dengan kamu. Saya Simbo, bukan Pak Benny, Bu. Pak Benny sedang pergi. Sekarang saya sadar bahwa kamu tidak memerlukan saya lagi. Seperti yang kamu lihat, malam itu saya keluar dengan Johan. Nggak ada paksaan dari Johan supaya saya ikut dengan dia. Sekarang saya sudah memutuskan bahwa saya akan meninggalkan kamu selama-lamanya. Saya minta kamu urus perceraian kita, Mas. Dan saya juga minta pembagian harta yang adil untuk saya dan untuk Andre. Ya, saya tunggu. Sekarang saya di rumah Johan. Kamu sekarang puas, Jo? Kamu percaya sama dia? Ya, kita lihat saja nanti. Oke. Terus apa rencana kita untuk Dedi? Terus terang, saya dendam dengan Dedi. Saya mau membunuhnya. Tenang, Ron. Dia juga musuh besar saya. Dan dia menjebloskan kami ke penjara. Saya harus buat perhitungan sama dia. Kita harus bikin rencana yang matang, sehingga orang lain tidak tahu bahwa kita yang membunuh Dedi. Karena masih ada satu orang yang harus kita habisi, yaitu si Benny. Oke. Lalu kapan dong kita bergerak? Ya, biar Robert yang mengawasi Dedi dulu. Kapan dan di mana, baru kita laksanakan. Oke deh, Om. Udah sore. Kebetulan Mama juga kan lagi libur. Jadi saya mau nemenin Mama di rumah. Yuk, Bet. Anterin saya pulang. Oke, Om Jo. Ron, pulang dulu ya. Ya, Bet. Ayo, hati-hati. Lalu bukan Anda ayah dari anak yang dikandung Bella. Lalu siapa ayahnya? Bung tanya langsung aja dengan dia. Kan dia yang mengandung. Cuma wanitalah yang tahu anak siapa yang ada di kandungannya. Saya sudah ketemu Bella, tapi dia nggak ada komentar. Apa Anda serius menceraikannya? Ya. Apa Bella sendiri setuju diceraikan? Saya nggak mau diceraikan. Karena terus terang, saya masih mencintai Diki. Bung Diki bilang, dia mau menceraikan Anda karena dia bukan ayah dari anak yang Anda kandung. Ya, kalau memang begitu alasannya, terserah. Karena sampai sekarang pun saya nggak pernah tahu kenapa tiba-tiba dia berubah. Tapi sebagai istri, saya harus bijaksana untuk mengenal semua sifat-sifatnya. Saya rasa Bung Diki beruntung mempunyai istri seperti Anda. Terima kasih. Denny menulis berita tentang Bella memang luar biasa. Gak sia-sia saya punya teman akrab seorang wartawan. Iya, tapi kenapa kamu nggak bilang sama dia? Suruh tulis dong. Bella Tamia yang baru pulang dari luar negeri untuk menyelesaikan urusan kontrak, pulang ke tanah air dalam keadaan hamil. Nggak usah terlalu drastis lah. Saya yakin dengan berita begini aja, Diki pasti akan menceraikan Bella. Kalau mereka jadi bercerai, maka impian saya jadi kenyataan. Dan sudah pasti Bella akan merengek-rengek pada saya untuk jadikan saya suami dan ayah dari bayi yang dikandungnya. Dan Diki boleh kamu miliki. Saya pengen tahu siapa di antara kalian berdua yang akan menjadi ayah dari anak yang dikandung Bella. Boleh. Akan saya buktikan. Terima kasih. Hai Indra. Siang, Bel. Silakan duduk. Rasanya mau saya bunuh wartawan yang nulis gosip murahan seperti ini. Coba kamu baca, Bel. Udahlah, In. Nggak usah emosi. Dia kan cuma melakukan tugasnya.
Diki itu memang pria yang tolol. Apa sih kurangnya kamu? Seharusnya dia beruntung mendapatkan kamu, Bel. Ya, sekarang kamu harus sabar. Wartawan itu juga bilang gitu kok. Ya, saya juga nggak habis pikir. Kenapa sih Diki nggak terima kalau saya mengandung anaknya? Ada apa ya? Tapi saya akan selidiki kok. Apa yang menjadi penyebabnya? Itu cuman kompensasinya saja. Siapa tahu ada perempuan lain dalam kehidupan Diki. Itu alasan yang dicari-cari supaya dia bisa menceraikan kamu, Bella. Mungkin juga. Tapi yang jelas, saya akan cari tahu siapa perempuan itu. Saya akan bantu kamu. Kamu baik sekali, Yandra. Dengan apa ya saya bisa membalasnya? Bagaimana kalau kita makan malam sama-sama lagi? Oke. Kalau gitu, jemput saya jam 8. Oke, Bos. Halo. Siang. Hei, Mas Diki. Apa kabar, Mas? Baik. Begini, Vi. Saya mau minta maaf waktu kejadian malam itu. Kamu tahu kan keadaannya waktu saya ketemu dengan Bella? Nggak apa-apa kok, Mas. Tapi kenapa sih Mas Diki waktu itu pulangnya kok nggak pamit dulu? Waktu itu kamu tahu kan, saya lagi emosi banget. Jadi saya nggak sempet pamit sama kamu. Terus, gimana dong? Saya harus minta maaf sama kamu. Kamu bisa ajak saya makan malam? Ya, sambil ganti waktu makan-makan kita yang nggak jadi itu. Setuju-setuju aja. Kamu mau makan di mana? Terserah aja, yang penting romantis. Oke, kalau gitu nanti malam kamu saya jemput jam 8, ya? Oke, bye. Pak Benny, silakan masuk, Pak. Thanks, Dad. Lydia pergi meninggalkan rumah dengan Johan. Apa Pak Benny sudah lapor polisi? Pak Benny tahu kan, Johan itu sangat berbahaya. Saya tahu. Saya melihat sendiri Lydia naik ke mobil Johan tanpa paksaan. Tadi Bella sudah ke kantor polisi. Sekarang apa tugas saya? Saya mau kamu menangani seorang wartawan yang telah menulis tentang perkawinan Bella di sebuah koran. Dan dia bisa saja menyerang atau mengorek perkawinan saya dengan Lydia. Saya mau dia berhenti menulis tentang keluarga saya. Siapa namanya dan dari koran apa? Denny, dari harian Ibu Kota. Oke, Dad. Saya harus pergi. Masih ada urusan lain. Baik, Pak. Mas mau kemana? Saya pergi sebentar. Ada urusan. Saya ikut ya. Saya takut tinggal sendiri. Saya pergi cuma 1 jam. Kamu nggak usah takut. Kunci semua pintu dan jendela. Kalau ada yang ketuk, jangan dibuka. Saya akan telepon sebelum saya kembali. Oke? Oke. Halo, Roni. Ron,
Tadi saya lihat Benny ke apartemen Dedi. Kemudian Dedi pergi dan saya ikuti dia. Sekarang saya lihat dia masuk ke sebuah kantor koran. Bagus. Awasin terus dia sampai malam. Kalau ada perkembangan, hubungi saya. Oke, Ron. Ya. Robert telepon. Dia bilang Dedi mendatangi sebuah kantor koran. Ngapain dia ke sana? Pasti ada hubungannya dengan si Benny. Mungkin dia mengecek berita gosip bahwa istrinya kabur dengan pacar lamanya. Itu memang tujuan saya. Apa benar Anda yang menulis berita tentang perkawinan Bella dan Diki? Iya. Kenapa? Anda suka? Suka. Bagus sekali. Dan saya sengaja datang ke sini untuk menceritakan sesuatu berita. Dan saya yakin akan membuat Anda terkenal. Kalau boleh saya tahu, berita tentang apa ya? Ada seorang wartawan yang menulis tentang sebuah keluarga kaya. Tulisannya kurang bermutu, murahan. Kebetulan keluarga kaya tersebut punya seorang sahabat, katakanlah pengawalnya, menemui si wartawan tersebut. Pertama-tama yang dilakukannya adalah mematahkan pulpen si wartawan. Lalu mematahkan tangannya. Kemudian... Jadi Anda datang kemari mau mengancam saya dengan berita itu? Ya, begitu kira-kira. Kenapa? Takut? Nah, setelah tangan si wartawan dipotong, si pengawal akan memasang bom di rumah wartawan tersebut. Bisa-bisa ledakan bom itu akan menewaskan seluruh keluarga si wartawan. Anda nggak bisa mengancam saya sembarangan. Anda akan saya tuntut. Tuntut saja. Anda ingin keluarga Anda selamat? Atau uang? Enggak, saya nggak mau uang. Anda bisa beli oleh-oleh buat keluarga. Mau kemana kamu? Saya nggak tahu mau kemana. Percuma saya tinggal di rumah ini. Toh kamu sudah tidak percaya sama saya. Untuk apa saya bertahan lagi di rumah ini? Kamu mau kembali ke rumah Benny? Untuk apa? Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dan Benny tidak akan mencintai saya. Kamu mau menjebak saya? Hah? Kamu mau melaporkan saya pada polisi? Lepaskan saya, Johan, dengar! Saya bersedia pergi kemana saja dengan kamu. Itu menandakan bahwa saya masih mencintai kamu. Kan tadi kamu dengar saya telepon dengan Benny? Saya harap kamu telepon Benny sekarang untuk mengakui keterus-terangan kamu. Supaya Benny benar-benar menceraikan saya. Dan kalau itu terjadi, Johan, kamu bisa bayangkan. Rumah dan seluruh harta Benny 50% akan menjadi bagian saya. Kamu kira saya bodoh? Hah? Saya begitu saja percaya sama omongan kamu. Hah? Kamu memang benar-benar keras kepala, Johan. Saya akan buktikan bahwa saya mencintai kamu. Lydia! Lydia! Rani! Rani! Bantu saya! Loh, kamu kok belum ganti baju? Saya mau ajak kamu makan di luar. Nggak usah deh, Mas. Kita makan di rumah aja ya. Memangnya kenapa?
Saya nggak tahu. Perasaan saya nggak enak. Roni pasti akan berusaha membunuh Mas. Sudahlah, nggak usah takut. Cepat ganti baju. Ikuti mereka, Fer. Di mana saja mereka berhenti dan turun, saya akan habisi Dedi. Ingat, Ratna jangan sampai dilukai. Saya mau dia kembali ke saya dalam keadaan utuh. Sekarang Robert. Cabut, Fer. Halo? Pak, Dedi mau dibunuh. Sekarang dia ada di rumah sakit pusat. Keadaannya gawat, Pak. Kamu kenal siapa yang mau bunuh Dedi? Saya nggak tahu, Pak. Kejadiannya begitu cepat. Wajah mereka ditutup. Mereka pakai samaran. Iya, Pak. 2 orang. Di restoran Steakhouse, Pak. Baik, Ratna. Saya akan cek ke tempat kejadian dan langsung ke rumah sakit. Terima kasih atas informasinya. Selamat malam. Selamat malam. Saudara Roni? Betul, saya sendiri. Saya Mayor Umar dari kepolisian. Saudara berada di mana setengah jam yang lalu? Nggak kemana-mana. Di rumah, nonton TV, terus tidur. Bukankah Anda bersama teman Anda memakai topeng dan berusaha membunuh Dedi? Saya bukan pembunuh, Pak. Saya seorang suami dari istri yang bernama Ratna, yang pergi bersama Dedi. Wajar saja kalau ada orang yang membunuhnya. Karena Dedi itu seorang tukang pukul, Pak. Dia pasti banyak musuhnya. Maaf, saya betul-betul tidak tahu kalau Dedi mau dibunuh. Baiklah, Saudara Roni. Mungkin kita akan ketemu lagi untuk diminta keterangan. Baik, Pak. Bella? Ngapain, Fer? Kok udah di sini? Enggak, saya mau cari Mama. Mama kan kerja di sini, Bel. Dan kami juga tinggal di kompleks rumah sakit ini. Terus, ada apa sih? Siapa yang sakit? Dedi mau dibunuh. Di mana, Bel? Di restoran. Kalau gitu sekarang saya cari Mama dulu. Ya? Kali aja Mama bisa bantuin ngobatin Dedi. Ya, Bel ya? Oke. Ya? Kita berhasil, Om. Mereka melarikan si Dedi ke rumah sakit. Saya lihat sendiri kok. Kayaknya sih dia gawat, Om. Ngapain kamu ke sana? Apa mereka nggak curiga? Enggak kok. Soalnya saya bilang saya mau cari Mama.
Tapi kenapa Robert belum kembali? Nggak tahu deh Om. Dia sih bilangnya mau minum-minum dulu. Oke deh Om. Saya akan kontak Om terus. Nanti juga pasti Mama kasih informasi. Kalau Dedi tuh hidup atau mati. Dia pasti mati. Oke, sampai ketemu. Sekarang giliran Benny yang akan kita bunuh. Sudah saatnya kita bersatu untuk membalas sakit hati saya pada Benny. Bagaimana dokter? Tenang Ratna, lukanya cukup parah. Saya akan lihat keadaannya beberapa hari lagi. Maaf dokter, bisa kami melihat Dedi sebentar? Sementara ini jangan dulu Pak Omar. Dia belum sadar. Tapi nggak apa-apa kan dok? Sabar Bella. Mudah-mudahan Dedi nggak apa-apa. Jangan cemas. Nggak baik kan untuk kandunganmu. Loh, kamu hamil Bel? Iya, suster ini yang memeriksa dan memastikan bahwa saya positif hamil, dok. Pasti ada kesalahan. Bella, bisa ikut ke ruang saya sebentar bersama suster? Bisa, dok. Pak Omar, saya tinggal sebentar ya. Silakan, dok. Bentar ya, Rat. Iya. Udah, yuk. Bagaimana Ratna? Kamu baik-baik saja? Maaf, Bung Indra. Anda bisa tunggu di luar sebentar? Baik, dokter. Tunggu sebentar, Indra. Oke, Bel. Kamu harus terus terang, Bella. Siapa bapak dari anak yang kamu kandung itu? Ya, suami saya, dok. Mas Diki. Siapa lagi? Kamu jangan bohong. Dengar, Bella. Diki pernah datang kemari untuk periksa spermanya. Dan hasilnya negatif. Nggak mungkin, dok. Nggak mungkin. Saya yang memberi labelnya. Hasil sperma Diki positif. Aduh, kenapa bisa begitu, suster? Ini fatal. Sangat fatal. Begini, suster. Ketika saya mendapatkan kembali contoh itu dari laboratorium, ada tercantum dalam labelnya negatif. Jadi saya katakan pada Diki bahwa dia tidak bisa punya anak. Ini pasti kesalahan di lab, dok. Dan ini mungkin penyebabnya kenapa Mas Diki mau menceraikan saya. Karena saya hamil. Mas Diki pikir dia nggak akan pernah bisa menjadi ayah. Dan waktu saya bilang saya hamil, dok, dia langsung marah. Karena dia kira saya mau menghinanya. Dan ini berarti Mas Diki itu sehat dan normal, dok. Dokter bisa kan memeriksa ulang Mas Diki? Bisa. Bisa. Kapan saja, Bella. Kalau gitu, terima kasih banyak, dokter. Dan saya akan segera mengabarkan berita baik ini. Kamu memang keterlaluan. Kamu kan yang telah menukarkan label sperma Diki waktu kamu masuk ke lab. Ma, Mama ini ngomong apa sih? Kamu jangan pura-pura nggak tahu dong. Sekarang terserah sama kamu. Kalau sampai kamu tertangkap lagi, Mama tidak akan mengeluarkan kamu dari penjara. Kamu memang tidak bisa berubah. Tunggu sebentar, Hendra. Oke.
sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Classic Video dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.